Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sedulur semua yang sedang duduk tenang di keheningan malam ini. Pernahkah kalian melihat api? Bukan api lilin yang kecil, tapi api unggun yang besar. Dia menari, dia liar, dia memberikan kehangatan bagi yang kedinginan. Tapi dia juga bisa membakar habis siapa saja yang berani bermain-main dengannya. Malam ini, kita akan bicara tentang manusia. Manusia yang terbuat dari bara. Kita akan bicara tentang pasaran Pahing. Dalam kitab Primbon Jawa, Pahing adalah pemegang segel cakra jantung langit. Elemennya adalah api. Arah mata anginnya adalah selatan. Jika kalian, atau pasangan kalian, atau anak kalian, lahir di pasaran Pahing, ketahuilah, ada energi yang meledak-ledak di dalam dada itu. Ada semangat yang tidak bisa dimatikan oleh air, sebanyak apapun. Banyak orang salah paham, menganggap Pahing itu cuma pemarah, cuma emosian. Padahal, di balik panasnya api itu, tersimpan 7 keistimewaan pusaka, yang membuat Pahing menjadi salah satu weton paling berpengaruh di tanah Jawa. Duduklah yang nyaman, kita akan mengurai satu persatu keistimewaan sang penguasa selatan ini. Keistimewaan pertama, dan ini yang paling mudah kita rasakan. Semangat yang menular. Karena elemennya api, orang Pahing itu secara alami adalah baterai bagi lingkungannya. Kalau dalam satu tongkrongan atau tim kerja ada orang Pahing, suasananya pasti hidup. Mereka punya antusiasme yang tinggi. Mereka bukan tipe orang yang melempem. Kalau mereka menginginkan sesuatu, mereka akan mengejarnya dengan gairah yang menyala-nyala. Ini disebut lakuning geni, berjalan seperti api. Api itu selalu bergerak ke atas, tidak pernah ke bawah. Artinya, orang Pahing itu punya optimisme tingkat tinggi. Saat orang lain putus asa, Pahing justru merasa tertantang. Saat orang lain melihat jalan buntu, Pahing akan membakar tembok penghalang itu untuk membuat jalan baru. Jadi, kalau kalian butuh motivator, nggak perlu bayar mahal. Cari temanmu yang wetonnya Pahing. Duduklah di sebelahnya, energinya akan nular ke kalian. Yang kedua, ini adalah sisi lembut dari sang api. Api itu sifatnya memberi. Dia memberikan cahaya, memberikan panas. Maka, orang Pahing dikenal sebagai sosok yang royal dan dermawan. Mereka paling tidak tahan melihat orang kesusahan, apalagi orang terdekatnya. Kalau teman Pahingmu punya uang, kamu gak akan dibiarkan kelaparan. Mereka tipe yang harta bisa dicari, teman susah dicari. Tapi hati-hati, kedermawanan Pahing ini kadang jadi bumerang. Mereka sering dimanfaatkan, sering ditipu, karena mereka terlalu mudah iba. Tapi hebatnya apa? Walaupun sering ditipu, rezeki Pahing itu nggak pernah putus, seperti api yang disiram air. Dia mati sebentar, tapi begitu ada kayu kering, dia nyala lagi. Rezekinya selalu ada saja cara untuk kembali. Ketiga, Pahing adalah gudangnya seniman dan kreator. Kenapa? Karena api itu transformatif. Api bisa mengubah kayu jadi arang, mengubah pasir jadi kaca, mengubah besi jadi keris pusaka. Begitu juga otak orang Pahing. Mereka punya imajinasi yang liar. Mereka tidak suka hal-hal yang monoton atau textbook. Mereka suka keindahan. Banyak seniman besar, pemimpin revolusioner, atau pengusaha nyentrik lahir di pasaran ini. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Di mata orang lain itu sampah. Di mata Pahing itu bisa jadi emas. Jika kalian Pahing dan merasa hidup kalian membosankan, itu tandanya kalian mematikan api kreativitas kalian. Cari hobi, buat sesuatu. Karena tugas api adalah mengubah bentuk. Jangan masuk ke poin keempat. Ini sisi maskulin dari Pahing. Seringkali Pahing dikaitkan dengan hewan makan harimau. Apa sifat makan? Dia tidak takut. Dia punya mental baja. Orang Pahing itu, kalau sudah punya prinsip, sadumuk bathok, sanyari bumi. Dia akan pertahankan sampai titik darah penghabisan. Jangan coba-coba mengusik harga diri Pahing di depan umum.
Mereka tidak takut berdebat kalau merasa benar. Mereka tidak takut dimusuhi satu kampung. Kalau itu demi mempertahankan kebenaran yang mereka yakini. Ini keistimewaan sekaligus kutukan. Keistimewaannya, mereka adalah pemimpin yang melindungi. Mereka akan pasang badan buat anak buahnya. Kutukannya, mereka sering dianggap keras kepala dan ngeyel. Padahal, itu adalah bentuk keteguhan iman mereka. Bagaimana dengan cinta? Dicintai Pahing itu rasanya seperti demam. Keistimewaan kelima, totalitas dalam mencintai. Pahing tidak mengenal istilah setengah hati. Kalau dia jatuh cinta, dia akan memberikan segalanya. Perhatiannya penuh, cemburunya juga penuh. Mereka adalah tipe pelindung. Bagi wanita Pahing, mereka akan melayani suaminya Mbak Raja. Bagi pria Pahing, mereka akan memperlakukan istrinya Mbak Ratu. Mereka butuh pasangan yang bisa menyeimbangkan panasnya mereka. Pasangan yang seperti air, misalnya Wage atau Legi, biasanya cocok. Karena kalau api ketemu api, rumah tangga bisa jadi medan perang. Tapi kalau api ketemu air yang pas, jadinya uap yang menggerakkan mesin kehidupan. Keenam dan ketujuh, kita gabungkan karena ini berkaitan dengan alam sebelah. Keenam adalah intuisi tajam, dan ketujuh adalah wadah gaib yang bersih. Api itu suci, dalam ritual agama apapun, api digunakan untuk membersihkan, membakar dupa, menyalakan lilin. Maka, orang Pahing sejatinya punya wadah spiritual yang bersih. Mereka mudah mempelajari ilmu-ilmu kebatinan. Mereka mudah peka terhadap sinyal alam. Firasat Pahing itu jarang meleset. Seringkali orang Pahing itu mimpi yang jadi kenyataan. Atau kalau batinnya gelisah tanpa sebab, besoknya ada kejadian. Itu karena api di dalam dirinya sedang bereaksi terhadap energi luar. Khodam atau pendamping gaib sangat suka dengan orang Pahing, terutama khodam golongan raja atau panglima, karena energinya selaras, kuat, berwibawa, dan memimpin. Saudaraku, para pemilik weton Pahing memiliki 7 keistimewaan ini adalah anugerah. Kalian adalah obor di tengah kegelapan. Kalian adalah hangat di tengah dingin. Tapi ingat pesan leluhur, geni iku becik yen dari kanca, nanging jahat yen dari raja. Api itu baik jika jadi teman, tapi jahat jika jadi tuan. Kelemahan terbesar kalian ada pada amarah. Jika kalian tidak bisa mengontrol api itu, dia akan membakar rumah kalian sendiri, membakar karir kalian, membakar hubungan kalian. Belajarlah untuk cooling down, belajarlah tirakat air, sering-seringlah membasuh muka, seringlah menyentuh tanah. Jadilah api yang memasak makanan, bukan api yang membakar hutan. Teruslah menyala, wahai Pahing, dunia butuh cahayamu. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, semoga kita bisa bertemu di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini, untuk terus berkembang dengan cara like, komen, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.